Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk mendapat manfaat seperti makanan, tempat tinggal, dan lain-lain dari makhluk hidup lain yang dirugikan. Adapun contohnya adalah antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk menguntungkan dan manusia dirugikan. Nyamuk menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi, dan ini menyebabkan manusia merasa gatal, bahkan bisa menularkan penyakit seperti malaria atau demam berdarah. Simbiosis parasitisme yang kedua adalah antara tumbuhan dan ulat bulu. Terjadi ketika ulat bulu memakan daun tumbuhan yang menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Ulat bulu di sini bertindak sebagai parasit, sedangkan tumbuhan sebagai inang. Simbiosis parasitisme yang ketiga adalah hubungan antara kutu rambut atau kutu kepala dan manusia. Kutu rambut hidup di rambut manusia, menghisap darah dan menyebabkan rasa gatal, sementara manusia mengalami kerugian karena dirugikan oleh adanya kutu. Dalam hal ini, simbiosis parasitisme, satu organisme atau kutu rambut mendapatkan manfaat dari organisme lain dan organisme lain tersebut dirugikan. Sedangkan kutu rambut dan manusia menghisap darahnya dan menyebabkan rasa gatal. Simbiosis parasitisme yang keempat adalah antara tali putri dan pohon jeruk, di mana tali putri mendapatkan manfaat dari pohon jeruk, sementara pohon jeruk mengalami kerugian. Tali putri tidak dapat membuat makanannya sendiri dan menyerap sari makanan dari pohon jeruk, sehingga menyebabkan pohon jeruk menjadi lemah dan bahkan mati. Simbiosis parasitisme yang kelima adalah antara benalu dan pohon jambu. Hubungan di mana benalu mendapatkan keuntungan dari pohon jambu dengan mengambil air dan nutrisi, sementara pohon jambu dirugikan karena kehilangan sumber daya tersebut. Dalam hal ini, benalu adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain dan tidak mampu melakukan fotosintesis secara mandiri. Benalu mengandalkan tumbuhan inangnya untuk mendapatkan air, mineral, dan zat-zat penting lainnya. Sedangkan pohon jambu adalah tumbuhan yang menjadi tempat tinggal benalu dan menjadi sumber air dan nutrisi bagi benalu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah tumbuhan paku dan pohon kelapa sawit. Hubungan di mana tumbuhan paku mendapat keuntungan atau mendapat cahaya matahari dan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa sawit tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya, simbiosis komensalisme yang kedua adalah antara tanaman panah atau epifit dan pohon durian. Ini terjadi ketika tanaman panah menggunakan pohon durian sebagai tempat hidup dan memperoleh manfaat, sementara pohon durian tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Tanaman panah tumbuh menempel pada pohon durian, mendapat dukungan dan akses ke cahaya matahari, sedangkan pohon durian tidak terpengaruh oleh kehadiran tanaman panah. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan. Contohnya, simbiosis mutualisme adalah antara lebah dan bunga. Ini terjadi karena keduanya saling menguntungkan, di mana lebah mendapatkan makanan berupa nektar atau serbuk sari dari bunga, sementara bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Lebah yang menghisap nektar akan membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain, sehingga terjadi penyerbukan dan bunga dapat berkembang biak. Simbiosis mutualisme antara semut rangrang dan pohon durian adalah hubungan saling menguntungkan di mana semut rangrang mendapat perlindungan dan makanan dari pohon durian, sedangkan pohon durian mendapatkan perlindungan dari hama serangga. Adapun keuntungan semut rangrang yaitu memperoleh tempat tinggal di dalam atau di sekitar pohon durian dan mendapatkan makanan dari pohon durian,
seperti cairan manis atau biji-bijian. Dan adapun keuntungan daripada pohon durian adalah dapat terlindungi dari serangga hama serangga karena kehadiran semut rangrang yang bertindak sebagai predator. Semut rangrang juga dapat membantu dalam penyebaran biji durian karena mereka mengumpulkan dan menyimpan biji tersebut di sarang mereka.